Halo teman-teman, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di Nero Family Channel. Oke, saat ini saya akan melakukan perjalanan kembali di Amazing Jagul, yaitu di Amazing Jagul di part yang kedua. Ya, halo, dalam perjalanan kali ini kita akan menyusuri jalan di Dusun Pelisangan ya. Jadi jalannya agak berbeda dari sebelumnya yang kita lihat Solo Panggung. Ini kita lewat Pelisangan, jadi agak naik turun jalan-jalannya. Jalannya juga agak kasar, tapi nyenengin. Tempatnya nyenengin karena kita bisa ketemu sama pemandangan-pemandangan yang indah di sekitar situ. Nah, ini kita lagi masuk di daerah Pelisangan. Awalnya kita nggak tahu di sini tuh ada jalan, karena informasi yang kami dapatkan. Akhirnya kita melewati jalan Pelisangan ini di jalan baru. Ini jalannya menuju ke makam Tan Malaka. Ya, mungkin kalian baru tahu bahwasanya di jalan Pelisangan ini ada sebuah jalan menuju makam Tan Malaka. Nah, kalian akan bertemu dengan pemandangan-pemandangan yang indah di sekitar sini. Kalian bisa menengok kanan kiri, sawah, persawahan, pohon-pohon yang besar. Di situ cukup menyembuhkan sekali. Kalian bisa mencobanya lewat jalur Dusun Pelisangan. Tapi jalannya kayaknya agak kurang bagus, tapi lumayan bisa untuk ngetrip, pengalaman baru deh. Ya, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita berada di lokasi area pemakaman umum di Desa Selo Panggung. Tapi di sini adalah makamnya Ibrahim Datuk Tan Malaka. Seperti yang kita lihat di sini, ada anak tangga yang cukup curam juga untuk menuju ke arah makamnya Tan Malaka. Kita bisa lihat di sini, di sekitar sini ada sebuah tangga menuju ke arah bawah di makam Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ya mungkin sedikit cerita aja ya. Jadi makam Ibrahim Datuk Tan Malaka ini orang-orang besar ya dari masa lalu di bangsa Indonesia, ya termasuk sebagai bapak penggagas bangsa Indonesia. Karena ide-idenya yang revolusioner ini bisa membantu Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Ya, kami di sini satu keluarga di Nero Family ini kita berdoa bersama di makam Ibrahim Datuk Tan Malaka agar arwah beliau bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang menjadi perjuangan beliau, apa yang menjadi mimpi beliau bisa diteruskan di generasi yang sekarang. Jadi anak-anak muda ini biar bisa tahu bahwasanya dulu kita tuh punya pahlawan yang revolusioner untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita next trip di Watu Jagul. Kita sudah berdoa bersama di makam Tan Malaka. Sekarang kita akan lanjutin perjalanan kita untuk ke Watu Jagul ya. Jadi yang ini yang kita tunggu-tunggu nih. Udah beberapa minggu kita nggak kesini. Ya, ini untuk di Watu Jagul part 2 ini. Semoga di sini nanti akan lebih menyenangkan dari sebelumnya. Oke. Ya, akhirnya sampai juga kita di jalan masuk di Watu Jagul. Ini airnya kita perhatikan benar-benar jernih ya, karena memang
Watu Jagol ini jauh dari pemukiman warga, jadi kemungkinan besar untuk kontaminasinya dengan masyarakat sekitar juga jarang. Akhirnya airnya ini berimbas pada air yang bersih. Nah, ini kita saksikan bareng-bareng. Di sini ada jalan masuk untuk Watu Jagol, jadi kalian patut untuk mencobanya. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Jadi airnya di sini cukup jernih, pohon-pohon masih alami, sawah-sawah menghijau pada waktunya. Jadi tepat sekali kita melakukan perjalanan ke Watu Jagol ini di saat belum dipanen ya. Jadi padinya belum menguning tapi masih hijau seperti yang kita lihat dalam video ini. Oke, bagi yang suka dengan video ini, kami mohon like, share, dan komen ya. Jadi subscribe juga kalau kalian berkenan. Semoga aja perjalanan kita di video di channel Nero Family ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mau bereksplorasi di sekitar kalian. Kita nggak perlu di tempat yang mahal-mahal di kota sana. Terkadang kita mencoba untuk mencari suasana lain di sekitar kita, seperti apa yang kita alami di Watu Jagol ini. Watu Jagol ini merupakan batu yang besar dari batuan andesit yang lebih dominan di sekitar sini karena dia berada di bukan tengah sawah tapi di pinggir, agak ke pinggir mendekati sungai. Cuman dia dikelilingi dengan tanaman padi, persawahan. Jadi dia lebih menonjol. Dan Watu Jagol ini sudah banyak didatangin oleh orang-orang yang ingin mengeksplorasi di sekitar Selo Panggung. Ya, seperti yang kita amati dalam video kali ini, di Watu Jagol ini merupakan batuan yang besar yang dominan di sekitar persawahan. Kita bisa amati kalau musim hujan kayak gini, di batuan tersebut itu akan tumbuh lumut-lumut ya, karena ini mungkin saking tuanya dia akhirnya ditumbuhin lumut seperti ini. Nah, ini batunya kita amati dari bawah ke atas. Nah, ini ketinggiannya sekitar mungkin kurang lebih 10 meter dari atas permukaan tanah. Ya, ini cukup tinggi juga untuk ukuran kita. Dari sini, dari samping kita lihat bebatuan tersebut sangat dominan dengan lumut-lumutnya. Ini menunjukkan bahwasanya Watu Jagol ini sudah cukup tua ya. Watu Jagol diseberangi oleh sungai yang berada di depannya. Kemudian di sini akan kelihatan oleh bebatuan-bebatuan kecil, dan di sini ada dominannya alpukat ya. Jadi akan terlihat pohon alpukat yang berada di sekitar Watu Jagol seperti yang kita lihat di dalam video ini. Tampak ranum ya, tampak seger banget karena alpukat ini merupakan milik salah satu warga yang sengaja ditanam di sini. Nah, sekarang ini yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu kita bisa kelacen, atau istilahnya tuh kalau orang Kediri bilang bluron, atau mungkin keceh. Keceh itu adalah istilah Jawa yang dimana artinya adalah bermain air di air yang dangkal. Nah, dari sini kita bisa lihat air yang ada di sungai di Watu Jagol ini cukup jernih, cukup menyegarkan juga, karena apa yang ada di dasar sungai ini kelihatan semua. Jadi itu menunjukkan bahwasanya air ini tidak keruh dan sangat-sangat bersih ya. Jadi bisa buat cuci muka dan lain-lain. Jadi akan menyenangkan di sini.
Ya mungkin sekedar saran aja ya. Jadi kalian bisa bermain air di sini, tapi ketika ada hujan, tolong jangan pernah bertahan di sini, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Karena air itu sering naik ketika waktu hujan, jadi kalian harus berhati-hati. Tetap kalian boleh main-main, tapi harus hati-hati, oke? Ya, senang sekali rasanya kita bisa bermain-main di sini, meluangkan waktu liburan kita. Meskipun tempatnya sederhana, meskipun tempatnya berada di sungai ya, tapi ini cukup menyenangkan karena kita nggak perlu biaya mahal-mahal pastinya. Kita bisa menikmati keindahan alam sekitar. Seperti dalam video ini, tampaknya sang pemilik channel ini lagi bahagia-bahagianya dia, lagi senang-senangnya dia berlarian mencari tempat di mana sumber yang paling bersih di sini. Ya, ini adalah sebelahnya jembatan dari Watu Jagol tadi. Dia mencoba mencari sumber yang lebih bersih. Seperti yang kita lihat dalam video ini, airnya sudah cukup bersih juga. Nah, ini yang kita lihat sekarang adalah di Watu Jagolnya ya. Jadi setelah kita tadi bermain-mainan air, sekarang kita beralih ke Watu Jagol, yang dimana di sini ada sebuah tradisi penekan Watu Jagol katanya orang-orang sini. Orang-orang yang mancing tadi bilangnya itu adalah tradisi penekan, dimana siapa yang paling bisa duluan sampai ke atas itu adalah pemenangnya. Kita bisa amati beberapa orang yang awalnya itu mancing, sekarang dia mencoba untuk melakukan ritual penekan tadi ya, sampai di atas Watu Jagol. Nah, di sini bisa kita lihat pemandangan yang ada dari atas itu sangat-sangat bagus, karena kebetulan sawah yang ada di sini tuh lagi musimnya menanam, jadi kelihatan bagus sekali dari sini. Ini merupakan bagian atas di Watu Jagol. Setelah saya naik ke atas, saya sempat memvideo ini. Bunganya indah sekali di sini, tetapi tidak saya temukan apapun di atas Watu Jagol ini. Semuanya hanya tanaman-tanaman liar yang tumbuh tidak beraturan di atas Watu Jagol ini. Hati-hati ya bagi kalian yang takut ketinggian, jangan pernah mencoba karena sangat menyakitkan kalau jatuh. Di sini kita bisa melihat hamparan sawah-sawah di sekitar Watu Jagol yang menghijau, seperti sangat memanjakan mata. Dari atas ketinggian membuat kita sadar bahwasanya kita ini adalah kecil. Kita adalah makhluk yang tak berdaya. Dengan melihat sebuah hamparan sawah luas seperti ini, dengan melihat segala sesuatu yang indah di sekitar kita seperti ini, hal ini membuat kita semakin menyadari dan kita semakin mensyukuri bahwasanya karya ilahi merupakan hal yang perlu kita jaga sampai tua nanti. Dari sebuah ketinggian kita memiliki kebebasan untuk bereksplorasi tentang alam sekitar. Dari sebuah ketinggian kita bisa bebas meluangkan waktu kita, mengekspresikan diri kita dengan alam sekitar. Dari sini semoga saja video ini bisa menginspirasi kalian semua untuk selalu mensyukuri apa yang telah diberikan kepada alam sekitar untuk kita.
Setelah kita memanjakan mata di Watu Jagur, mari kita saatnya untuk bergeser di sebuah desa yang melewati desa Kanyoran di dekat Pusaran, di mana kita akan mencari makan di situ, yaitu tahu kecap. Jika kalian anak Kediri, pasti kalian gak asing dengan logo ini. Nah, itu adalah durian. Durian merupakan produk asli desa Kanyoran, yang mana hampir semua orang warga selalu menanam durian sebagai sebagai sebuah budaya lokal ya, untuk para pengunjung yang ingin merasakan durian asli dari desa Kanyoran. Jalan yang kami lewati ini merupakan jalan baru yang dibangun oleh orang Kanyoran. Kita melewati jalan kecil di dekat jembatan yang berada di sekitar makam di desa Kanyoran. Kemudian kami meneruskannya di jalan-jalan kecil juga yang kita melewati bagian-bagian yang sangat-sangat indah ya di situ ya, ada sekitar persawahan dan ini sudah masuk perkampungan. Kita melewati ini yang paling keren di sini, kita melewati secara paralel dari sungai yang ada menghubungkan tadi, termasuk Watu Jagur juga. Ini yang paling keren adalah tanjakan menuju ke desa Pagung ya, ini seperti ini. Nah, ini adalah tempat yang kita cari, di mana menu andalan mereka adalah jenang es ya. Jadi jenang putih dikasih es. Kemudian yang lebih spesial lagi adalah menunya adalah tahu kecap, di mana kalian bisa merasakan sentuhan dari ulekan sambal kacang yang menyatu dengan rasa kecap, yang membuat rasa itu menjadi sempurna dan sangat-sangat cocok ketika kalian udah mulai lapar, kemudian kalian makan di siang-siang bolong kayak gini. Ini adalah jenang es yang aku katakan tadi. Nah, ini terlihat sekali esnya, kemudian juruh atau semacam gula yang dicairkan lalu menyatu dengan jenang dari beras yang berwarna putih. Kalian bisa menikmatinya, yang bisa menghalau dahaga ya di siang hari sekaligus mengusir rasa lapar. Bahagia dimulai dari hal yang paling sederhana di sekitar kita, seperti tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat yang tidak harus mahal, tidak harus bersih seperti yang kita bayangkan. Tempat-tempat seperti ini dengan keakraban, dengan segala keramah tamahan, membuat kita menjadi terinspirasi, kita menjadi kuat atas segala sesuatu hal yang menjadi beban kita saat kita bekerja. Tempat ini selalu menginspirasi. Sampai ketemu lagi teman-teman.